Ya. Wow, 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 ngebut, ngebut, ngebut. Wow, wow. Wow. Udah sekaya nggak direm ya. Langsung. Langsung digas. Iya, kira pelan-pelan. Wah, kagak ngasih kode nih. Ini apa? Gelibek. Gelibek apa namanya ini? Hah? Lintong. Lintong. Lintong bahasa mana lintong? Jawa. Lintong. Oke guys ya, jadi ini merupakan cairan perekat ya antara beton atau dasarnya ya kan ya. Dasar jalannya yang nantinya akan diaspal. Mantap pokoknya ya. Di Jalan Raya Gabus ini nanti dibikin mulus. Nah, mantap pokoknya guys ya, dengan adanya pengaspalan jalan menggunakan limbah campur plastik, aspal limbah atau aspal bekas dicampur dengan plastik guys ya. Ini merupakan inovasi dari DSDA BMBK ya, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Bekasi guys. Mantap inovasinya ini, semoga bisa bermanfaat ya ke depannya untuk menghemat anggaran pengaspalan jalan yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya guys ya. Nah, ini infonya itu bisa menghemat 50% guys, pengaspalan menggunakan limbah aspal bekas dicampur plastik ya, sampah plastik. Selain itu juga bisa mengurangi sampah plastik yang ada di Kabupaten Bekasi dan juga di TPA ya yang ada di Kabupaten Bekasi, seperti di TPA Burangkeng ya, dan di TPS tempat pembuangan sementara. Ini satu alat berat sudah bergerak ya. Infonya memang akan ada kehadiran dari Bupati Bekasi Bapak Deko Suara yang akan meresmikan pelebaran Jalan Raya Gabus dan juga mengimplementasikan uji coba atau trial penggunaan aspal bekas dicampur dengan limbah plastik atau disingkatnya itu guys ya, asli cantik. Nah, ini merupakan temuan dari DSDA BMBK Kabupaten Bekasi guys, dari Dinas Bina Marga dan Konstruksi. Wah, ini mobilnya ditarik guys ya. Ditarik bisa jalan ya. Wah, mantap. Wah, ternyata ada supirnya guys, mobil truknya. Kirain ditarik sama abang ini. Katanya
Nah, ini disemprot lagi guys ya, dengan cairan perekat. Supaya nantinya aspalnya itu kuat merekat dengan dasar jalannya guys. Ini coran beton ya, jalan yang sudah dicor atau dibeton. Ya, sekali lagi kita menginformasikan ya, ini merupakan uji coba guys, uji coba penggunaan aspal campur plastik ya, aspal bekas dicampur limbah sampah plastik. Ini baru pertama kali dilakukan di Jalan Raya Gabus ini ya, walaupun uji cobanya itu sudah sering dilakukan di jalan lain yang ada di Kabupaten Bekasi guys. Nah, kurang lebih jalan yang nantinya akan diaspal ya. Dalam uji coba penggunaan aspal kali ini sepanjang 300 meter di Jalan Raya Gabus ini guys. Apabila nanti uji cobanya itu berhasil guys ya, ini nanti akan digunakan untuk pengaspalan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, sedangkan tadi menurut informasi dari Kabid DSDA BMBK ya, Kabid dari DSDA BMBK itu mengatakan bahwa penggunaan asli cantik ini memang belum dipatenkan karena masih terus diformulasikan kekurangan-kekurangan yang ada di penggunaan aspal limbah bekas, aspal ya, aspal bekas bercampur sampah plastik guys ya. Nah, ini merupakan aspalnya ya, sudah datang ya, ada satu mobil berukuran besar guys, mobil Puso. Nah, ayo sini, mana kabur. Nah, ini tanggapan dari abang nih terkait pengaspalan Jalan Raya Gabus ini bang. Rencananya mau diaspal, mau dibikin mulus bang. Tanggapannya gimana bang? Nah, lebih bagus jalannya, Bang. Bagus ya. Iya, lebih rame nanti ke depannya. Walaupun ini baru uji coba bang. Iya. Ini aspalnya ini dari limbah plastik bang. Selain menghemat biaya nih bang, pengaspalan menggunakan limbah aspal bekas campur limbah plastik, otomatis kan mengurangi sampah plastik bang. Iya, bagus itu, Bang. Bagus ya. Iya. Ya, yang penting mah kuat ya aspalnya. Iya. Harapan kedepannya apa tuh bang? Harapan ke depannya ya jalan Gabus ini biar makin membaik nih, Bang. Ya. Ya makin rame biar mulus. Nggak pada bolong-bolong lagi. Nggak ada bolong-bolong lagi. Ya. Bang ya. Ya. Ketika kita ingin memperbaiki jalan tersebut, maka membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah, maka dibuatlah solusi aspal limbah campur plastik atau kita singkat asli cantik. Nah, dengan asli cantik ini kita memanfaatkan limbah aspal. Pertama limbah aspal, kemudian limbah plastik itu kita manfaatkan juga karena untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan. Nah, aspal limbah dan aspal dan plastik ini kita campur, kita jadikan aspal ini untuk pemeliharaan jalan. Jadi secara kekuatan itu sama, kemudian secara harga dia lebih murah 50% dari aspal yang biasa. Untuk komposisi dari aspal bekas dan juga plastiknya itu berapa persen? Kalau komposisi dia 1 ton 1 ton limbah aspal itu kita campur dengan 3,5 kilogram plastik. Itu untuk rencana kedepannya itu, misalkan ini kan baru uji coba Pak ya. Apabila nanti uji cobanya itu sukses, nanti kedepannya rencananya seperti apa? Mungkin ke depan kita juga bakal buat formula lagi karena kan pastinya nggak sampai di sini aja. Nah, kita bikin formula lagi seperti apa nanti bagusnya. Nah, ketika formulanya itu memang sudah sesuai, kita juga nanti bakal ngundang juga tenaga ahli. Ketika itu udah sesuai, maka akan kita aplikasikan
seluruhnya untuk jalan di Kabupaten Bekasi. Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa aspal asli cantik ini kan lebih ekonomis dibanding aspal biasa. Itu kalau boleh tahu perbandingannya itu antara asli cantik dengan aspal reguler itu seperti apa? Perbandingannya 50% harganya, lebih murah dari aspal yang biasa kita pakai. Untuk kualitasnya setara dengan aspal biasa. Untuk kekurangannya sendiri ada nggak? Kalau kekurangannya ini, kalau aspal biasa itu dia biasanya lebih kuat. Jadi kalau misalkan dari produksi sampai ke lokasi dia bisa tahan 3-4 jam. Tapi kalau aspal plastik ini dia bertahan itu suhunya 1-2 jam saja. Itu kekurangannya. Jadi mungkin formulasi itu yang akan kita cari biar setara gitu. Artinya ini kan jadi kendala ketika kita ngaspal di lokasi yang jauh. Nah, ini kualitasnya bisa berkurang. Jadi suhunya dia itu tidak kuat lama. Itu aja sih. Kira-kira kapan sih Pak? Tahu-tahu udah launching nih Pak? Sebenarnya kita udah pernah uji coba ada beberapa kali. Penemuannya itu 4 bulan yang lalu. Jadi kita sudah uji coba 2 kali kita uji coba di Serang Baru pertama, kemudian di beberapa ruas juga, saya lupa tuh ruas apa satu lagi. Nah setelah itu kita coba, kita teliti, oh ternyata cukup kuat gitu, makanya kita coba implementasikan ini, kita perkenalkan juga ke masyarakat. Ini loh aspal limbah campur plastik asli cantik. Untuk kekuat harapan ke depan Pak dan harapan masyarakat harapan ke depan semoga saya minta doanya ke masyarakat, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar, karena memang dengan program ini kita bisa mengirit penggunaan APBD. Awalnya kita biasa beli aspal 1 juta, ini kita bisa produksi aspal dengan harga 500.000. Artinya biasanya 1 miliar kita ngaspal itu 500 meter. Nah, kalau dengan 1 miliar kita bisa ngaspal 1 kilometer. Artinya ada penghematan dari penggunaan APBD. Sementara ini Kabupaten Bekasi saja. Ya karena kan tentunya penyempurnaan itu pasti akan kita kembangkan terus. Kalau memang sudah sempurna, nanti kita daftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual, kita daftarkan ke sana. Baru. Jadi belum dipatenkan, Pak? Belum. Ini baru untuk pertama kali Pak ya di sini nih Pak ya, percontohan ya. Ini udah yang ketiga kali. Yang uji coba awal sudah, uji coba sudah, hasilnya bagus, maka kita aplikasikan di sini. Oke, selamat siang. Selamat siang. Nah, ini kita mau tanya terkait rencana pembangunan jalan raya Gabus. Nah, ini nantinya akan dilanjutkan dengan pengaspalan katanya Pak ya. Ini implementasinya seperti apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjanesa selaku kontraktor penyedia dari pelebaran jalan exit tol Gabus yang hari ini nanti jam 15.00 akan diresmikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Ade Kuswara Kunang. Sekalian info yang saya dapat hari ini ada trial sebenarnya, trial aspal si cantik. Kalau nggak salah si cantik, aspal itu adalah limbah aspal yang dimix dengan sampah plastik kresek. Nah ini trialnya yang nanti akan diaspal sampai dengan 300 meter ke depan. Yang pertama, saya sebagai kontraktor asli Kabupaten Bekasi dan saya juga sebagai putra daerah merasa senang dan bangga bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Bekasi membangun desa, menata kota. Yang alhamdulillah saya juga kelahiran dari Gabus dan saya mengerjakan proyek juga alhamdulillah hari ini di Kampung Gabus. Dan ini proyek yang hari ini sangat viral menurut saya. Mungkin se-Jawa Barat, se-Jabodetabek, semuanya hari ini banyak memantau terkait dengan pelebaran Kali Gabus. Karena kalau kita lihat kemarin di sini semua bangunan kumuh dan berdampak kepada banjir yang akhirnya Pak KDM turun, Pak Bupati turun, memperbaiki bangli-bangli dan akhirnya melebarkan jalan dari 5 meter menjadi 8 meter. Punya harapan nggak gitu depannya seperti apa sebagai kontraktor? Ya harapan saya pelebaran jalan ini terus sampai dengan Sukatani dan juga sebelah belakangnya, sebelah sisi selatannya agar bisa dilakukan pancang sitel lagi karena air nanti bukan ke utara tapi akhirnya air akan meluber ke wilayah selatan dan itu ada rencana ke depan untuk pemancangan sipil di sisi kali lainnya Pak? Harapan kita ada. Kita berharap Pak Bupati nanti bisa melihat kondisi sebelah sisi
selatannya agar ke depan bisa dilakukan pancang juga. Lagi. Sawas Pak Buati mau lewat. Jangan balik. Saya ngomelin Bang Bro. Ya, setelah meresmikan uji coba ya penggunaan aspal bekas campur plastik, ini Pak Bupati langsung bergerak meninggalkan lokasi guys ya.